Baik saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Yos Rizal, redaktur Polhukam Harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia edisi hari ini. Selamat pagi Bung Yos. Selamat pagi Nana. Ya Bung Yos, sejak kemarin hingga tadi malam tentunya banyak sekali informasi yang masuk ke meja redaksi. Lantas apa kemudian yang kita anggap menarik dan kita jadikan headline untuk hari ini Bung? Ya, kita masih memantau perkembangan kebakaran lahan di kawasan barat Aceh, di Aceh Barat, yang mana sejak beberapa hari ini kan kebakaran cukup parah karena pengaruh musim kering ya, sampai harus mendatangkan heli bom air untuk ikut membantu memadamkannya. Ditambah dengan kondisi hujan yang sudah mulai turun beberapa hari terakhir, alhamdulillah itu perkembangan cukup bagus di sana. Sebagian besar malah menurut BMKG itu udah titik api itu sudah tidak ada lagi di sana. Sebagian besar 90% api juga sudah padam. Ini sangat bagus ya. Artinya sangat berbahaya jika ini terus berlanjut. Nah, ketika ini berhasil kita padamkan ya tentu kita sangat memberi apresiasi. Dan heli pengabom itu juga sudah mulai terhitung tadi, kemarin itu hari terakhir mereka beroperasi. Berarti heli bom air sempat beberapa hari melakukan operasinya untuk kemudian mencoba untuk membantu pemadaman lahan ini sendiri, Bung, seperti itu. Nah, perkembangan terakhir ya, itu ada sekitar 220 hektar lahan gambut yang terbakar. Sangat luas sekali ya. 220 hektar di wilayah Aceh Barat saja atau sudah meluas ke wilayah Aceh Barat? Tetangga? Masih di wilayah Aceh Barat. Dan sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa oleh polisi. Hingga saat ini bagaimana mungkin update terbaru dari pihak kepolisian sendiri terkait dengan saksi yang sudah dimintai keterangan seperti itu, Bu? Ini masih dalam proses memintai keterangan, masih statusnya sebagai saksi. Ya, mereka yang dipanggil itu baik itu pemilik lahan maupun saksi-saksi yang melihat pembakaran itu dilakukan gitu. Menurut mata redaksi sendiri, mungkin Bung Yos sendiri seperti itu melihat kebakaran lahan ini mungkin setiap tahun hampir sering sekali terjadi. Bagaimana mungkin komitmen kepada pihak pemerintah sendiri untuk menanggulangi masalah ini, Bung? Ya, saya pikir perlu ada sosialisasi yang masif, yang gencar ke masyarakat ya. Sosialisasi tentang bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Apalagi di musim kering. Di kawasan Aceh Barat itu hampir sebagian besarnya itu hutan gambut, dan ini sangat berbahaya jika terjadi kebakaran lahan. Proses pemadamannya itu susah. Nah, ini saya pikir ketegasan dari pemerintah yang kurang. Di samping juga sosialisasinya kurang. Ini yang kita rasa harus digencarkan lagi ya. Jadi masyarakat paham. Gitu. Nah, pemerintah perlu memberi pemahaman sebenarnya ke masyarakat. Baik, terkait dengan hal ini mungkin juga dari Gubernur Aceh sendiri kemarin juga sudah meninjau dan meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas seperti itu terkait dengan proses pembakaran lahan ini supaya tidak terjadi ke depannya seperti itu. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Ada informasinya juga Bu yang lain yang juga cukup menarik. Ya, kita juga mengangkat soal kunjungan Kasat ke Aceh Jaya. Dalam rangka penutupan TMMD ke-99. Ini penutupan serentak secara nasional ya. Dan Kasat sengaja memilih Aceh Jaya sebagai lokasi menutup kegiatan TMMD itu. Nah, apa mungkin latar belakangnya memilih Aceh Jaya? Ya, itu saya tidak tahu persis kenapa memilih Aceh Jaya. Tetapi kita melihat begini, kegiatan TMMD ini sangat bermanfaat bagi daerah. Dengan dana yang sedikit, kita bisa melihat hampir di semua kegiatan yang dilakukan oleh TNI itu berjalan sangat bagus, cepat ya, tanpa andaikan kita bandingkan dengan pekerjaan kota terjauh lah gitu. Ya. Inilah yang kita ingin tonjolkan, artinya kegiatan yang dilakukan selama ini oleh TNI melalui TMI ini sangat bermanfaat bagi daerah. Di Aceh Jaya itu ada pembuatan jalan tembus di jalan
apa namanya itu, saya lupa, di Jalan Menasakulam, Ya. Belang Meleng, itu menghabiskan 1 miliar anggaran. Itu yang sudah dibuat TNI di daerah Cijaya. Ini juga membuktikan mungkin informasi untuk masyarakat bahwa selain sebagai aparat penegak keamanan seperti itu, juga bisa membantu masyarakat seperti apa? Mungkin informasi lebih jelasnya yang ingin disampaikan oleh Serambi Indonesia melalui berita ini, Bung. Ya, inilah bentuk pengabdian TNI ya ke masyarakat, saya rasa ya. Jadi TNI tidak hanya bertugas mengamankan sebuah negara atau sebuah wilayah, tapi juga ikut membantu masyarakat. Saya pikir ini sangat bagus sekali. Ya baik, dan juga terkait dengan informasi yang sudah kita bahas tadi, ada 2 informasi yang cukup menarik pada hari ini. Bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Serambi Indonesia edisi hari ini dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Yos untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.